Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi dan dampak teknologi nano atau yang sering disebut dengan nanoteknologi. Ada beberapa aplikasi dari nanoteknologi dalam berbagai bidang, di antaranya adalah bidang elektronika, kemudian bidang militer, yang ketiga ada industri mobil, kemudian sistem pelumasan, yang kelima ada industri kosmetik, yang keenam ada industri konveksi, kemudian ada biomaterial, dan yang terakhir adalah partikel nano dalam lingkungan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pada bidang elektronika. Nah, pada bidang elektronika ini, nanoteknologi itu bertumpu pada device atau alat yang berbasis pada satu atau beberapa elektron, di mana tujuan dari penerapan nanoteknologi dalam bidang elektronika ini adalah untuk meningkatkan tenaga, kapasitas, dan kecepatan alat menjadi beberapa kali lipat dari yang sekarang sudah ada. Nah, di sini contohnya adalah chip pada komputer, pada laptop, dan pada berbagai smartphone. Jadi di sini memori komputer itu dirancang menggunakan nanodot berbasis nikel, sehingga kapasitas simpanannya itu diharapkan dapat mencapai orde terabyte. Yang kedua adalah bidang militer. Nah, contoh aplikasi nanoteknologi dalam bidang militer ini adalah penginderaan jarak jauh di malam hari dan sensor suhu yang digunakan oleh tentara, pilot pesawat, dan pesawat terbang tanpa awak. Nah, pada alat penginderaan malam hari ini terdapat lempeng microchannel atau yang disebut dengan microchannel plate (MCP). Nah, elektron-elektron ini nanti akan melewati ribuan microchannel yang nantinya akan melipat gandakan jumlah elektron. Selanjutnya, elektron-elektron tersebut ini akan melewati layar fosfor. Dan jadi ini adalah prosesnya atau mekanisme dari gerak elektron sepanjang alat night vision atau alat penginderaan malam hari. Jadi nanti di sini elektron itu dia akan melewati ribuan microchannel. Nah, kemudian di sini akan dilipat gandakan jumlah elektronnya. Kemudian dia akan melewati layar fosfor yang kemudian bisa digunakan untuk melihat atau penginderaan pada malam hari. Nah, ini adalah hasil penampakan dari suatu daerah jika diteropong melalui alat night vision. Berikutnya yang ketiga, ini pada industri mobil. Nah, aplikasi nanoteknologi dalam industri otomotif ini diantara lain ada pelapisan atau coating pada badan atau bodi mobil, kemudian ada aplikasi struktural, ada produk-produk di pasaran, dan yang terakhir ada aplikasi-aplikasi potensial lainnya. Nah, ini contohnya pada mobil ya. Di sini ada nanopartikel untuk memperkaya pelapisan yang lebih clear. Kemudian di sini ada elektroda nano untuk baterai li-ion ya. Kemudian ada nanokomposit katalis, ini untuk bahan bakar. Kemudian ada nanomaterial untuk memperkaya pendingin pada mesin. Kemudian yang terakhir di sini ada polimer nanokomposit, ini untuk aplikasi pada struktural mobilnya itu sendiri. Berikutnya ada sistem pelumasan. Nah, teknologi nano dalam pelumasan mesin ini digunakan untuk mengurangi pengausan dari metal-metal atau logam-logam atau dalam BBM yang secara simultan ini akan menjadi katalisator pemecahan benda-benda mikro dalam bentuk ledakan-ledakan kecil. Nah, kelebihan penerapan pelumasan berteknologi nano ini diantaranya dapat meningkatkan daya tahan oli hingga 300-400%, kemudian dapat meningkatkan tenaga hingga 15%, untuk efisiensi bahan bakar sebesar 10-15%, kemudian mengurangi suara dan getaran sampai 30%, mendinginkan mesin sebanyak 20%, kemudian dapat mengurangi emisi gas buang, yang ketujuh dapat mengurangi biaya perawatan, dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. Selanjutnya pada industri kosmetik. Nah, di beberapa kosmetik seperti serum, kemudian tabir surya, kemudian krim-krim yang ada, itu sudah menerapkan nanoteknologi, di mana partikel-partikel nanomaterial itu diterapkan atau diaplikasikan ke dalam kosmetik itu sendiri. Nah, kelebihannya ini
Yang pertama, mampu melakukan penetrasi lebih baik ke dalam kulit, kemudian dapat tahan lebih lama, bersifat anti lengket dan anti minyak, dan yang terakhir mampu mendistribusikan zat aktif ke seluruh kulit. Nah, biasanya partikel nano dalam kosmetik ini disebut dengan nano gold atau emas nano, karena nano gold ini atau emas itu adalah logam yang sulit dioksidasi, sehingga dia akan aman jika tertimbun dalam tubuh. Nah, biasanya ini digunakan sebagai tabir surya dan krim anti penuaan dini. Selanjutnya pada industri konveksi. Nah, aplikasinya ini berguna untuk tahan lama terhadap tumpahan dan kotoran, kemudian agar bisa menjadi tahan air, tahan bau, dan memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Nah, ini adalah penerapannya dalam industri konveksi. Jadi nanti aplikasi nanoteknologi pada industri kain ini, di kainnya itu sendiri, itu akan dilapisi filamen-filamen nanosilikon, di mana filamen nanosilikon tersebut itu akan menahan air, sehingga mencegah air tersebut untuk membasahi bahan kain. Selanjutnya pada bidang farmasi atau pengobatan, diantaranya ini diaplikasikan pada quantum dots atau kristal partikel nano yang dapat mengidentifikasi lokasi sel-sel yang ada dalam tubuh. Kemudian ada partikel nano besi oksida, ini yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar MRI, baik pada MRI kanker dan tumor. Kemudian yang ketiga ada nanogold atau partikel nano emas itu tadi, ini dapat digunakan untuk penyembuhan kanker. Selanjutnya pada bidang biomaterial. Nah, biomaterial ini merupakan material sintesis yang dipakai untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Nah, aplikasi penggunaan teknologi nano dalam biomaterial ini diantaranya dalam terapi gen, kemudian drug delivery, ada rekayasa jaringan, kemudian ada penggantian bagian tubuh, dan yang terakhir ada alat biomedis dan bedah. Yang terakhir ada partikel nano dalam lingkungan. Ini diaplikasikan sebagai solusi terhadap masalah polusi, jadi untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh polusi. Kemudian ini dapat mengubah zat kimia yang terkontaminasi melalui reaksi kimia menjadi zat yang tidak berbahaya. Nah, beberapa dampak penggunaan teknologi nano ada dampak positif. Yang pertama, produk yang dihasilkan dari teknologi nano ini akan memiliki kualitas yang lebih baik, kemudian tahan lama, aman, dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mendeteksi sel-sel tumor dan kanker dalam tubuh. Yang ketiga, dapat digunakan dalam pengembangan kosmetik. Kemudian untuk dampak negatifnya ini yang pertama, partikel nano ini mudah teragregasi menghasilkan debu atau serat yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Kemudian apabila partikel nano ini menembus membran inti sel, maka dapat mempengaruhi struktur DNA dan menyebabkan kerusakan genetik atau mutasi gen. Nah, ini adalah kumpulan dari serat partikel berukuran nano. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi dan dampak dari nanoteknologi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.